Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuli dan teman-teman semuanya. Di sini kami salah satu kelompok dari kelas Sistem Industri Berkelanjutan TIA. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus PET bottling yang telah kami buat. Nah, dalam penjelasan ini ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Leoni dengan airan NIM 028. Perkenalkan, saya Puspa Juliana Sari dengan akhiran NIM 005. Dan saya Nursifayana dengan akhiran NIM 122. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan empat poin yang akan kami jelaskan, di mana yang pertama itu ada tentang penjelasan tentang pembagian personil tiap kelompoknya, di mana di sini kami membuat studi kasus tentang PET bottling. Untuk case pertama itu dibuat oleh Nursifayana, lalu untuk yang case kedua itu dibuat oleh Putri Leoni, dan yang untuk case ketiga itu dibuat oleh Puspa Juliana Sari. Lalu untuk poin yang kedua itu akan menjelaskan tentang studi kasus yang kita buat. Jadi air dan produk lainnya semakin banyak diangkut dalam plastik. Yang paling umum adalah botol PET. Produksi air minum dalam kemasan terus meningkat dalam dekade terakhir dan tidak ada indikasi tren ini akan berhenti dalam waktu dekat. Botol PET diproduksi dari minyak mentah yang mengakibatkan ketergantungan pada bahan bakar fosil di saat persediaan kita semakin berkurang. Ketergantungan pada bahan bakar fosil ini berulang selama proses transportasi karena jarak pengangkutan untuk banyak produk plastik, terutama yang dikonsumsi di benua yang berbeda dengan tempat produksinya sangat jauh. Jarak transportasi yang jauh mengakibatkan konsumsi energi yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup besar. Studi kasus ini mengkaji tentang siklus hidup botol air PET mulai dari produksi komponen plastik hingga titik penjualan. Lalu poin yang kedua itu penjelasan tentang langkah-langkah pengerjaan LCA yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nursifayana. Kepada Nursifayana dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan PET bottling di aplikasi OpenLCA. Yang pertama, untuk studi kasus yang pertama, kami menggunakan database ELCD yang berbeda dengan studi kasus pada PDF yang menggunakan EcoInvent. Jadi langkah pertama itu kami mendownload database-nya dulu. Setelah database-nya terdownload, di sini kita membuat aliran flow baru. Kemudian di sini kami menamai dengan water bottle. Kemudian untuk tipe flow-nya kami menggunakan produk dan reference flow property di sini menggunakan number of item. Akan tetapi karena kami sudah membuat flow dari water bottle, langsung saja ke input dari materialnya. Untuk yang pertama, yaitu ada polyethylene high density granulate. Yang kedua ada polyethylene terephthalate granulate. Yang ketiga ada polypropylene granulate. Dan terakhir yaitu transport. Dikarenakan database kami bukan EcoInvent melainkan LCD, terdapat input yang tidak terdapat di database LCD, yaitu input tap water. Selanjutnya, di sini kami memasukkan parameter
yang digunakan pada case yang pertama. Parameter di sini ada D1A merupakan jarak angkut B untuk kasus 1, kemudian ada D1, kemudian ada, bentar, kemudian ada D1B yang merupakan transport distance B forecast 1 yang value-nya memiliki nilai 200, kemudian D1C transport distance C forecast 1 dengan value 50. Selanjutnya yaitu WEB, Weight Empty Bottle, dengan value 0,065. Selanjutnya WHDPE, Weight HDPE, dengan value 0,004. Selanjutnya yaitu WPET, Weight PET, dengan value 0,06. Dan terakhir yaitu Weight PP, dengan value 0,001. Selanjutnya kami kembali lagi ke bagian input-output. Di sini memasukkan amount atau jumlah sesuai dengan studi kasus yang terdapat pada PET bottling di OpenLCA, di mana polyethylene high density granulate menggunakan amount WHDPE dengan unitnya kilogram. Selanjutnya yaitu polyethylene terephthalate granulate dengan amonnya WPET dan unitnya kilogram. Selanjutnya yaitu polypropylene granulate menggunakan amon WPP dan unitnya satuannya kilogram. Dan yang terakhir yaitu transport in TKM dengan amount WEB dikali D1A, kemudian ditambah dengan WEB kali D1B, dan ditambah WEB kali D1C dengan unitnya kilogram kali kilometer. Kemudian di sini untuk outputnya yaitu water bottle dengan amount 1 dengan unitnya item. Selanjutnya kami ke general information. Kami mau klik create product system dengan ininya unit proses. Karena kami sudah membuat produk sistemnya, bisa dilihat di sini terdapat model grafnya. Dan ini untuk calculate-nya. Menggunakan impact assessment method CM Baseline. Nah, ini bisa dilihat dari hasil dari result dari water bottle PET-nya. Jadi di sini bisa kita memilih impact kategori dampaknya terhadap abiotic depletion, bisa dengan kategori human toxicity. Ini kami bisa memilih di sini. Ini merupakan dampak dari PET bottling-nya. Untuk proses kedua, itu langkah pengerjaannya sama dengan case 1. Ini di sini terdapat model graf pada case kedua. Dan untuk case 3 juga sama. Nah, terdapat model graf pada case ketiga.
Untuk kalkulatnya sama. Ya, dan ini untuk result dari proses water bottle production di case 3. Mungkin itu saja langkah-langkah yang saya jelaskan. Selanjutnya bisa saya kembalikan kepada Putri Leoni. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu poin yang terakhir ini ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya satunya, Puspa. Kepada Puspa dipersilakan. Baiklah, untuk kesimpulan dari LCA itu sendiri, yaitu penilaian siklus LCA adalah teknik standar yang digunakan secara internasional untuk tujuan ISO 2006A dan ISO 2006B. Penilaian siklus hidup bertujuan untuk mengukur semua elemen yang dihasilkan dari produksi, penggunaan, dan pembangunan produk. Dengan kata lain, LCE komprehensif mencakup semua input dan output dan siklus hidup suatu produk dari awal hingga akhir. LCE juga menilai dampak lingkungan produk. Penilaian dampak siklus hidup dapat mengukur potensi dampak lingkungan, misalnya dalam hal perubahan iklim, pengasaman, penipisan sumber daya, atau konsentrasi manusia, tergantung pada metode penilaian dampak yang digunakan. Penilaian siklus hidup disusun dalam 4 tahap. Yang pertama, definisi tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, analisis inventaris. Yang ketiga, penilaian dampak. Dan yang keempat, interpretasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang studi kasus water bottle yang telah kelompok kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.